Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas nasib Samsung A22 di tahun 2022. Apakah masih worth it seperti pas awal rilis atau malah sebaliknya? Mending beli yang lebih keluaran terbaru. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Kalau untuk urusan desain atau tampilan, menurut saya Samsung A22 terlihat biasa saja, tidak terkesan mewah sama sekali. Apalagi untuk look dan tata letaknya sama dengan HP Samsung kebanyakan, seperti Samsung M12, Samsung A12, M22, dan Samsung M32. Jadi tidak berasa ada yang spesial. Tapi yang saya suka dari desainnya ini adalah bentuk bodi yang solid dan kokoh, tidak terlalu besar ataupun kecil. Untuk ketebalannya juga sudah pas menurut saya, jadi berasa nyaman saat digenggam. Lalu untuk tampak depan atau layar, Samsung A22 masih menggunakan konsep water drop screen. Jujur agak disayangkan di sini karena kurang kekinian untuk tahun 2022. Tapi kalau buat saya pribadi sih bukan masalah banget, karena yang paling penting dan utama adalah kualitas layar yang ditawarkan. Kalau masalah konsep atau bentuk, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Di sini Samsung A22 sudah menggunakan panel layar Super AMOLED dengan resolusi SD+ 720x1600 pixel. Dan walaupun resolusi layarnya hanya SD+, tapi untuk urusan warna kamu tidak usah khawatir. Karena saturasi warna yang dihasilkan sudah terlihat ngejreng dan tajam, ciri khas panel Super AMOLED. Pokoknya kalau hanya digunakan buat kebutuhan nonton atau main game sudah sangat bisa memanjakan mata. Tidak kalah dengan beberapa merek lain yang sudah menggunakan resolusi Full HD+. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk refresh rate layarnya juga sudah tinggi, support hingga 90 Hz. Sehingga untuk transisi layarnya berasa sangat halus serta lancar, dan yang jelas bikin betah dan nyaman saat digunakan. Dan satu lagi yang bikin spesial dari layarnya ini adalah sudah dilengkapi dengan Always On Display atau AOD dengan berbagai macam pilihan tampilan jam. Jadi makin paket lengkap pokoknya. Kualitas layar bagus, saturasi warna cakep, refresh rate tinggi, dan sudah dilengkapi dengan Always On Display. Pokoknya kalau untuk desain atau tampilan, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Tapi kalau untuk urusan display atau layar, menurut saya HP ini masih cukup worth it walaupun belum Full HD+. Sedangkan untuk urusan spesifikasi, saya rasa Samsung A22 juga masih cukup worth it untuk tahun 2022. Karena dengan harga yang terjangkau, HP ini sudah dibekali dengan spesifikasi yang cukup mumpuni untuk digunakan berbagai kebutuhan. Kapasitas RAM-nya sudah besar, 6/128GB. Dan sudah didukung dengan fitur RAM Plus atau Extended RAM hingga maksimal 4GB. Untuk memorinya juga masih bisa ditambah jika 128GB dirasa kurang besar. Lalu untuk chipsetnya juga sudah cukup powerful, MediaTek Helio G80 octa-core 12 nanometer dengan GPU support Mali G52 MC2. Dan untuk kapasitas baterainya juga sudah besar, 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 15 watt. Sedangkan untuk urusan persensoran, Samsung A22 juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada. Untuk sensor giroskop di sini juga sudah hardware. Tapi yang perlu dicatat, untuk sensor NFC belum ada di HP ini. Lalu untuk urusan performanya, kalau hanya digunakan buat kebutuhan multitasking sehari-hari seperti chatting WhatsApp, scrolling sosmed, dan nonton film sudah berasa lancar, tidak ada kendala. Untuk performa gamingnya juga sudah cukup memuaskan menurut saya. Digunakan buat main Mobile Legends, HP ini sudah sangat mampu menjalankan game dengan baik dan lancar di settingan grafik high rata kanan. Di sini yang saya rasakan sudah sangat nyaman dan cukup playable, baik saat satu lawan satu atau lagi war rame-rame. Yang penting kuncinya jaringan harus bagus dan stabil. Sedangkan kalau digunakan buat main game yang lebih berat sekelas PUBG Mobile, HP ini juga sudah berasa lancar dan cukup playable dengan settingan grafik yang juga tinggi. Bisa sampai Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Yang saya rasakan selama permainan sudah cukup nyaman di sini. Apalagi untuk sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Jadi sangat menambah kenikmatan saat gameplay. Pokoknya untuk urusan performa selama penggunaan yang saya lakukan jujur saya no komplain. Karena HP ini sudah cukup memuaskan menurut saya dan masih sangat bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Jadi kalau menurut saya untuk urusan spesifikasi dan performa Samsung A22 masih cukup worth it di tahun 2022. Karena kapasitas RAM-ROM-nya sudah besar, chipset powerful, baterai awet asal untuk penggunaan yang wajar, dan performa yang lancar. Lanjut untuk urusan UI-nya, Samsung A22 berjalan di Android 11 basis One UI 3.1.
Yang dimana kalau untuk urusan user interface kamu tidak usah khawatir, karena HP ini memiliki tampilan yang sangat simpel dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font ada banyak di aplikasi Galaxy Store. Untuk fitur yang ada di dalamnya juga berlimpah kalau kita mau kulik lebih dalam lagi. Seperti ketuk 2 kali untuk on off, smart split, gerakan pintar, mode game, dan masih banyak lagi. Di sini yang tidak ada hanya fitur rekam layar dan folder aman saja. Dan kalau dari apa yang saya rasakan selama menggunakan One UI di HP ini tidak ada masalah yang berarti. Karena UI-nya sudah berasa stabil dan sangat interaktif. Untuk iklan juga tidak ada. Sedikit lag atau delay terkadang masih saya temui, tapi masih cukup wajar menurut saya. Untuk poin yang terakhir kita akan bahas dari sektor kameranya, yang sudah dibekali dengan setup kuat kamera. Di antaranya yaitu ada 48 megapiksel kamera utama yang sudah dilengkapi dengan OIS, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Di sini untuk urusan kamera saya rasa masih sangat worth it, karena selain jumlah lensa yang lengkap, fitur kamera yang ditawarkan juga berlimpah, hampir semua ada. Dan yang paling penting untuk perekaman videonya Samsung A22 juga sudah dilengkapi dengan stabilisasi video. Jadi makin mantep pastinya. Kalau untuk hasil jepretan fotonya di sini sudah cukup bagus menurut saya. Gambar terlihat detail dan tajam dengan saturasi warna yang juga masih dapat, baik saat foto di indoor maupun di outdoor. Untuk tingkat kecerahannya juga sudah oke, tidak terlihat overexposure. Jadi sekali jepret bisa langsung upload. Lalu untuk foto menggunakan mode malam hasilnya juga sudah cukup memuaskan, karena gambarnya terlihat lebih bagus dan terang dibandingkan menggunakan mode auto. Dan yang terakhir untuk kamera depan atau selfie-nya juga demikian. Dengan resolusi sebesar 13 megapiksel, HP ini sudah sangat bisa diandalkan karena sudah mampu menghasilkan jepretan gambar yang cakep. Walaupun bukan yang paling bagus di kelas harganya, tapi setidaknya masih bisa diandalkan lah untuk mengisi galeri selfie kalian. Sedangkan untuk rekaman videonya saya cukup suka dengan hasilnya. Apalagi untuk kamera belakang sudah dilengkapi dengan OIS dan stabilisasi video, bikin hasilnya semakin minim guncangan. Untuk urusan warna juga sudah oke menurut saya, tergantung dengan keadaan sekitar. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau menurut saya Samsung A22 masih worth it untuk tahun 2022. Karena sudah memiliki display yang cakep memanjakan mata, spesifikasi oke, performa lancar, UI yang optimal, dan kamera sudah bisa diandalkan. Mungkin yang perlu diperhatikan hanya kecepatan isi dayanya saja yang kurang ngebut dan belum dilengkapi dengan sensor NFC. Kalau untuk yang lainnya saya no comment, karena tidak sedikit konsumen yang sudah membuktikan secara langsung dan kebanyakan merasa cukup puas selama menggunakan HP ini. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya di antara kamu ada yang menggunakan Samsung A22, kamu bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.